Baik pemirsa Metro TV Lampung, kita akan melanjutkan pembahasan kembali tajuk Lampung Pos kali ini dengan hukum berat predator anak. Oke Mbak Cici, ini sepertinya kalau kita membahas ini kita siapa yang tidak emosi dengan hal ini ya Mbak Cici ya. Kita sangat menyayangkan dan miris sekali tentang kejadian-kejadian yang dari tahun ke tahun terus meningkat tentang kekerasan, terutama kita bahas tentang kekerasan seksual terhadap anak. Oke Mbak Cici, untuk payung hukumnya sendiri memang sudah ada, tapi setiap tahun itu meningkat. Apakah memang hukum yang diberikan terlalu ringan sehingga tidak memberi efek jera untuk para pelaku Mbak Cici? Iya. Sebetulnya payung hukum sudah ada, hukum maksimal itu 15 tahun ya untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dan juga ada dendanya juga. Tetapi kenyataannya kalau kita lihat di persidangan itu hukumnya tidak sesuai. Bahkan ada yang hanya di bawah 1 tahun, ini sangat miris ya. Harusnya kita juga meminta hakim, meminta penegak hukum juga berempati supaya juga memberikan efek jera kepada pelaku, dan ini juga menjadi contoh ya yang lain bahwa jangan berani menjadi predator, apalagi predator terhadap anak. Kemudian dilihat juga ya, selain sekarang ini sudah ada hukum kebiri juga, tapi itu yang menjadi harapan supaya predator anak ini tidak terus-terusan terjadi, walaupun kenyataannya masih belum maksimal diterapkan. Iya, belum maksimal diterapkan. Nah, Mbak Cici, hakim kan biasanya memutuskan dengan bukti-bukti, dengan saksi-saksi. Apakah cukup sulit gitu, atau terkungkung dengan sebuah aturan seperti apa sehingga sepertinya susah untuk memberikan bukti yang valid gitu untuk menghukum orang ini Mbak Cici, untuk predator anak ini? Iya. Sebenarnya itu sudah kalau hakim harusnya lebih paham ya, bagaimana sih kondisi si anak yang menjadi korban, masa depan dia sudah terlukai, tidak hanya mental, fisik juga mereka menjadi tidak normal lagi, kemudian keberadaan sosial juga mereka pasti berpengaruh, karena masa depan anak ini masih sangat panjang. Kalau mental mereka sudah jatuh selagi anak-anak, bagaimana kita melihat generasi yang akan datang? Nah, disinilah kita berharap hakim itu lebih berpihak, lebih melihat, lebih melindungi anak-anak yang juga merupakan generasi penerus bangsa ini. Oke, kita masih bahas tentang hukum Mbak Cici. Apakah meningkatnya dari kasus tentang kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun itu berpengaruh dengan hukum yang salah satunya misalnya sudah ada aturan untuk kebiri kimia. Namun baru saja kemarin kita melalui di Lampung sendiri gitu ya, dari tempat pengurus perlindungan anak harusnya, tapi dia melakukan malah mempredator anak itu. Nah, itu tidak dijadi hukum kebiri. Nah, itu sebenarnya seperti apa Mbak Cici? Mengapa itu tidak diterapkan kepada tersangka ini? Itulah yang sangat kita sayangkan ya. Apalagi dia adalah aparat petugas yang harusnya melindungi anak, ya kan? Tetapi malah melakukan predator terhadap anak yang harusnya meminta dilindungi. Perlindungan. Ini anak ini sudah menjadi korban yang minta perlindungan, kok malah ditambahin. Waduh, ini luar biasa, sangat luar biasa. Tapi akhirnya itu diangkat ke pengadilan, hukumannya 20 tahun penjara. Memang lebih tinggi dari hukuman yang ada. Jeratannya 15 tahun penjara, tapi vonisnya ada 20 tahun penjara. Kemudian bersamaan dengan itu, pemerintah, presiden itu sudah memberlakukan hukum kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak atau predator ya. Nah, ini harapannya supaya tidak lagi terus terjadi, jadi ada efek jera. Tapi sayangnya pas dia mengajukan kasasi untuk hukuman kebiri kimia ini, ternyata itu dikabulkan sehingga tidak bisa diterapkan hukuman tentang kebiri kimia itu. Alasannya mungkin saya tidak tahu ya, pihak dari hukum dan pengadilan yang lebih paham itu, tapi ini amat disayangkan supaya kita pemberlakuan itu supaya sebagai efek jera, dan diharapkan predator yang baru mau menjadi predator itu menjadi berpikir 2 kali ya, untuk melakukan atau coba-coba untuk menjadi predator itu jadi
tidak jadi lagi gitu. Oke, itu berarti memang hukum yang seharusnya lebih tegas dan harus lebih memberatkan ya Mbak Cici ya. Nah, untuk itu Mbak Cici, solusi apa sih yang sebenarnya bisa ditawarkan agar kasus ini semakin hari tidak semakin meningkat dari tahun ke tahun? Solusi yang ditawarkan mungkin kepada keluarga ataupun masyarakat yang terkadang menjadi korban, atau juga sebenarnya solusi yang bisa ditawarkan untuk pemerintah mungkin membuat regulasi atau peraturan yang lebih dalam lagi Mbak Cici? Undang-undang perlindungan anak ini sebenarnya sudah revisi ya. Tadinya tahun 2002, kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Karena sudah tidak memadai lagi. Nah, diharapkan juga dengan melihat kondisi yang semakin hari semakin banyak kasus kekerasan seksual, terutama terhadap anak-anak. Nah, ini diharapkan akan lebih tajam lagi ya. Mungkin ada revisi, tapi kita berharap lebih ada yang maksimal dan efektif. Itu harapan kita. Kemudian dari lingkungan keluarga dan setiap keluarga diharapkan mengedukasi anak-anaknya, memberikan penjelasan bagaimana hal yang bisa dilakukan jika menghadapi beberapa gangguan, ya kan? Biasanya kalau predator ini banyak yang iming-iming, ya kan? Banyak modusnya. Iya, ada juga yang langsung kasar gitu, tapi lebih banyak yang keiming-iming. Nah, ini yang memberikan pendidikan seksual terhadap anak di dalam rumah tangga itu perlu. Jangan tabu, jangan takut tabu. Betul. Sudah seharusnya anak paham tentang seksual ini seperti ini seperti itu, supaya apa? Untuk melindungi anak itu sendiri ketika dia berada di lingkungan sosial. Nah, itu kemudian juga moral ya, kembali dengan moral yang kuat, dengan iman yang kuat, diharapkan kejadian kekerasan seksual ini menjadi minim gitu ya. Itu mungkin itu hal-hal yang bisa dilakukan ya. Jadi memang untuk edukasi tentang seksual jangan menjadi tabu, itu memang harus segera diberikan kepada dan anak-anak jangan lupa kita. kalau memang terjadi kekerasan seksual itu segera melaporkan. Karena selama ini banyak orang yang merasa saya malu jadi tidak melapor. Ini yang justru makin merajalelanya si predator tersebut ya. Oke, Mbak Cici, intinya jangan takut untuk melapor juga. Oke, Mbak Cici, nanti kita kembali untuk membahas trending topik apa saja yang ada 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, jerat hukum mestinya menjadi alat yang paling efektif untuk memberikan pelajaran kepada oknum yang berbuat jahat. Namun jika hukum tidak juga bisa memusnahkan kejahatan mereka, maka kebiri kimia harus segera diterapkan sekarang juga untuk menjerat para predator anak. Tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi untuk membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya.